anak laki-laki Z 8 tahun 10 bulan dibawa dengan laporan ibunya dia tidak bisa menyelesaikan tugas di sekolah, sering tidak bisa menjawab pertanyaan, ya. Sepertinya masih sulit berkomunikasi. Dan berdasarkan analisis, memang anak baru mampu mengucapkan kata tunda seperti mama, papa, mimi, gitu ya, itu baru di usia 2,5 tahun. Dan nilai pelajaran jauh di bawah rata-rata. Mengapa saya membawa kasus ini? Karena nanti kita akan lihat begitu pentingnya aspek perkembangan bicara pada anak yang seringkali ini berdampak di kemudian hari. Baik, setiap anak itu unik, ya. Setiap anak, katakan bahwa anak itu bukan bentuk miniatur dari dewasa, tetapi memang anak itu berbeda. Kalau miniatur dewasa, misalnya bapaknya berkumis, maka bentuk mininya anaknya berkumis juga, gitu. Tapi tidak, anak itu memang sangat berbeda dari orang dewasa. Untuk tahapan biasanya kita menggunakan ini, ya, jadi masa bayi biasanya sampai 1 tahun, kemudian masa toddler ya sampai 3 tahun, kemudian preschool, kemudian masuk usia sekolah dan masuk usia remaja. Remaja kalau menurut Kementerian Kesehatan kita adalah 10 sampai 18 tahun. Ya. Dan dalam tiap tahapan ini memang berbeda sekali karakteristiknya. Nah, kita tidak bisa menyamakan anak di bawah 5 tahun, baik itu menyebabkan kematian dan lain sebagainya, dengan remaja, karena betul-betul berbeda. Ini adalah pola perkembangan pada anak. Kalau kita lihat, untuk yang normal ini adalah yang di dalam range warna kuning. Ya. Yang menjadi masalah adalah slow but steady. Dia memang berkembang, tapi memang di bawah rata-rata. Kemudian ada satu, jadi dia sampai satu saat dia tidak berkembang lagi. Kalau yang regresi dia sudah pernah mencapai perkembangan tertentu, tetapi kemudian dia menjadi mengalami meningitis atau encefalitis, dan kemudian dia terjadi regresi. Masalahnya adalah semakin bertambah usia, maka gapnya ini akan semakin nyata. Dia menjadi masalah. Nah, apa yang terjadi pada awal tahun ya, dari awal 5 tahun pertama, ya walaupun kita biasanya bicara sekarang 1000 HPK, 1000 hari pertama ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang di sebelah kiri ini adalah kecepatan pertambahan tinggi badan. Jadi kalau pada saat bayi, ya, itu sangat besar. Mungkin lahir 47 cm dalam 1 tahun dia bisa bertambah 20. Ya. Tetapi begitu dia memasuki usia sekolah, melandai. Biasanya anak-anak kok usia sekolah dia tidak tambah tinggi badannya. Begitu dia masuk dalam usia remaja, maka dia akan terjadi second growth spurt. Jadi pacu tubuh yang kedua, pacu tubuh yang pertama adalah di awal hidup. Dan ini juga kalau kita lihat, ternyata dari perkembangan yang terjadi yang terpesat di awal itu adalah otak. Jadi otak yang pertama kali dia akan berkembang dengan besar. Oleh sebab itu seringkali dikatakan bahwa awal kehidupan itu adalah golden period. Ini adalah masa emas, kita harus memberikan yang sebaik-baiknya. Tetapi itu juga merupakan masa critical period. Kalau terjadi insaf, misalnya dia meningitis atau encefalitis, ya, maka akan berdampak dalam jangka waktu panjang. Dan kalau kita lihat di sini memang untuk perkembangan ini memang di awal ini terjadi yang puncaknya yang sangat besar. Kalau kita lihat anak yang tadinya tidak bisa bicara, kemudian dia bisa bicara dalam usia 1 tahun, kemudian dalam 2 tahun sudah bertambah menjadi 20, 50, 20 kata. Tapi dalam 2 tahun ke 3 tahun itu ratusan kata dia bertambah. Bisa besar seperti spons ya, cepat menyerapnya. Dan kalau kita lihat di sini, ini untuk yang pendengaran itu dari yang warna biru. Yang warna biru di sini. Kemudian untuk bicara itu
yang berwarna yang tidak jelas ya, tapi di sini semuanya ini akan awal itu sangat awal kehidupan. Dan kalau kita lihat di sini, kalau apa yang kita lakukan ini ada ini. Kemudian ini kemampuan otak. Jadi kemampuan otak sangat besar. Dengan stimulus yang rendah pun dia cepat menyerap. Lain halnya kalau usia-usia saya ya. Baca paragraf sampai paragraf sampai bawah. Pasti apa ya, balik lagi ke bawah ke atas lagi gitu. Jadi kemampuan otak kita tidak sebesar waktu dulu karena adanya proses pruning. Jadi bagian otak yang tidak digunakan kemudian dia akan menjadi pruning dan jadi ini saya ingin memperlihatkan ini satu diagram yang selalu ada ya. Ini adalah di mana otak pada usia sekolah itu juga penting ya, karena di usia sekolah itu kemudian ada perkembangan fungsi kognitif yang cukup besar. Nah, apa saja sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Kalau kita lihat sebenarnya faktor genetik pasti, ya, tapi dia hanya sekitar 20-30%. Nah, yang lainnya apa? Yang lainnya adalah nutrisi dan lingkungan. Lingkungan itu termasuk bagaimana orang tua memberikan stimulasi, bagaimana orang tua meyakinkan anak ini selalu sehat, selalu baik pertumbuhannya, memberikan imunisasi supaya dia tidak sakit dan lain sebagainya. Dan tentunya di samping stimulasi tadi juga parenting ya. Kalau untuk nutrisi tentunya kita tahu ya bahwa yang dibutuhkan oleh orang. Sedikit saja saya ingin mengingatkan bahwa untuk kasus-kasus dari prematur umumnya kita menggunakan dua usia. Ada kita sebut dengan usia kronologis. Usia kronologis itu adalah usia ulang tahun, dan satu lagi adalah usia koreksi, di mana ada koreksi prematuritasnya. Jadi misalnya dia harusnya lahir seperti tadi Pak katakan 40 minggu ya. Dia lahirnya harusnya 40 minggu, kemudian dia lahir 32 minggu, maka dia kecepatan 8 minggu. Maka kita akan menggunakan usia koreksi, yaitu pada kata saat ini dia usia 1 tahun atau 12 bulan, maka usia koreksinya adalah 10 bulan, dikurangi 2 bulan. Dan kita gunakan ini sampai usia 2 tahun, karena kita anggap bahwa dia sudah catch up harusnya. Ini usia kronologis, kehamilan dan usia koreksi. Nah, saya akan masuk pada pertumbuhan. Jadi memang pertumbuhan ini sangat erat kaitannya dengan nutrisi, ya, dan tentunya kesehatan. Ya. Di anak itu untuk kita menggunakan banyak sekali kurva, ya. Kalau untuk dari prematur kita menggunakan kurva ini, ya, yaitu kurva Fenton. Dimana kalau kita lihat di sini adalah usia kehamilannya, ya, usia kehamilannya sampai berapa? Misalnya dia lahirnya 32 minggu, maka kita menggunakan dari sini. Kalau dia lahirnya 34 minggu, maka dia menggunakan dari sini. Kemudian kita akan menggunakan kurva ini sampai nanti dia atenom atau sekitar 40 minggu usianya, usia kehamilannya. Walaupun dia sudah lahir, kalau 32 minggu, begitu ditambah 2 bulan kemudian, maka kita akan menggunakan kurva yang lain, yaitu kurva WHO. Nah, ini sangat penting bagi orang tua karena seringkali begini, orang tua menganggap bahwa kenaikan berat badan yang penting ada, tetapi apakah kenaikan berat badannya itu sesuai atau tidak dengan kurvanya, itu yang paling penting. Karena kalau misalnya hitung-hitungan kan harusnya 1 tahun itu 3 kali berat lahir, tetapi kadang-kadang kalau dia kuat sebenarnya masih kurang gitu, ya. Jadi kita harusnya tetap menggunakan kurva pertumbuhan. Nah, yang biasanya kami ukur paling tidak adalah berat badan, panjang atau tinggi badan, dan kemudian lingkar kepala. Karena lingkar kepala itu sangat merepresentasikan perkembangan otak. Dan kemudian kalau anak sudah
umurnya 5 tahun ke atas, 6 tahun ke atas, maka kita bisa menggunakan kurva yang lain lagi seperti apa yang agak banyak kurvanya. Nah ini kurva CDC. Jadi kalau misalnya nanti orang tua sudah anaknya sudah lebih besar, maka gunakanlah kurva ini untuk memantau perkembangan. Tentunya di samping ini sebenarnya kita juga ada anak remaja, kita juga menggunakan tender stage ya untuk melihat pubertas dari seorang anak. Nah ini sebenarnya kurva-kurva itu sudah ada di buku kita. Ya kita menggunakan ya saya tetap tidak menggunakan saya hanya ingin memperlihatkan beberapa yang terjadi. Kalau yang warna biru hijau ini perkembangan yang bagus, jadi sesuai dengan kurvanya. Selalu kita mengarah ke median yang tengah, ya, yang di garis hijau yang tengah ini. Jadi kalau yang di sini nomor 1 ini ke atas itu juga masih normal. Tetapi kalau yang merah-merah itu yang menjauhi ya atau turun secara drastis dan nantinya kita takutnya dia kalau terus nanti akan jatuh ke gizi buruk atau jatuh ke obesitas. Nah yang kuning ini yang kali-kali kita anggap oh bagus naik berat badannya. Contohnya misalnya yang nomor 4 ya yang ini. Kalau kita lihat dia datang di sini dibandingkan di sini berat badannya meningkat yang jumlah berikutnya di nomor 4 ini. Tetapi ternyata dia tidak cukup kenaikannya. Nah ini yang kadang-kadang juga kalau kita mau melihat pasien-pasien dari THT juga banyak ya yang kasusnya kadang-kadang kita kirim ke THT juga kadang-kadang banyak kasus-kasus dengan masalah bukan hanya perkembangan tetapi masalah pertumbuhan juga banyak. Nah bagaimana dengan perkembangan anak? Biasanya kita melihat dari paling tidak ada 4 area perkembangan, yaitu motor kasar ya yang ini, kemudian motor halus ya. Motor halus ini sering disebut dengan visiomotor ya. Kalau motor kasar ini dari yang cuma bisa terletak ya pada saat bayi, kemudian nanti dia bisa mengangkat kepalanya di 6 sampai 8 minggu, kemudian nanti merangkak, berdiri dan kemudian berjalan. Nah kalau yang motor halus dan penglihatan ini bagaimana dia seorang bayi di 6 minggu ini melihat gerakan benda ya, yang digerakkan di atasnya, tentunya yang biasanya harus yang cepat gitu ya. Kemudian sampai nanti 10 bulan mulai bisa mengambil ya, benda yang kecil, sebelumnya hanya mentransfer dari kiri ke kanan dan nantinya tentunya menggambar di usia yang lebih besar ya. Nah yang seringkali banyak berhubungan dengan THT adalah ini hearing, speech, and language ya. Kalau kita lihat pada anak tuh biasanya 3-4 bulan tuh baru puing hanya puing ya. Kemudian nanti di 7-10 bulan mulai ada kata-kata, mulai ada bangling mama dan jadi kadang-kadang orang tuh menganggap bahwa ini sudah memanggil mamanya padahal masih mama dan yang berarti. Kemudian nanti 12 bulan baru ada kata tunggal, mama, mama, bini, misalnya bini saja, mama nenek ya. Nanti 18 bulan dia bisa lebih berkembang lagi dan kalau 24 bulan sudah mulai mengkombinasi 2 kata, mama, bini, mama, bobo. Dan ini sosial emosional ini juga kadang-kadang sangat penting untuk di teman-teman di THT karena kita ingin melihat apakah anak ini memiliki faktor sosial emosional juga, menunjukkan sosial emosional yang sesuai dengan usianya ya. Misalnya dia harusnya bisa senyum spontan atau membalas senyum juga dia harusnya sudah bisa ya. Nah, kalau mata tidak ada, tidak bisa membalas senyum itu tentunya menjadi pertanyaan kita ya. Kemudian tentunya kemandirian seperti multitasking dan lain sebagainya ini adalah kemandirian. Jadi pada preschool pada usia yang selanjutnya, kemudian bahasa ini akan menjadi sangat pesat penggunaannya. Di usia 2 tahun, 3 tahun itu sangat pesat. Dan tadinya hanya 10-20 kata itu langsung berpusat. Ya. Dan kemudian untuk motor kasar, motor halus itu menjadi lebih bagus lagi. Ya.
dan kemudian juga di sini ada mulai dia mengenal warna, kemudian mengenal bentuk dan lain sebagainya. Ini sudah ada di usia preschool. Ini hanya sekedar saya kelihatan saja, tidak perlu saya bahas satu-satu bahwa memang pada pertukaran itu selalu ada penilaian motor, adaptif, bahasa, sosial. Ini biasanya cuma 4 area yang selalu kita nilai dan tiap-tiap usianya memang berbeda. Untuk perkembangan yang selanjutnya yang memang lebih besar lagi itu biasanya fungsi kognitif ini mulai lebih menonjol. Ya. Walaupun fungsi kognitif ini sebenarnya sejak awal juga sudah terjadi ya. Kita bisa melihat dari Piaget misalnya ya, atau juga dari Erik Erikson untuk psikososialnya. Ya, kemudian usia sekolah. Nah, usia sekolah ini juga menjadi masalah karena anak sudah masuk pada faktor di akademik ya. Dan di sini sudah ada eksternal, faktor eksternal dan internal. Kalau internal ini, yang eksternal ini biasanya kita perbaiki, dia anaknya akan membaik kalau dia memiliki masalah dalam belajar. Tetapi kalau faktor internal ini kadang-kadang lebih persisten. Nah, ini ada beberapa masalah ya. Untuk masalah belajar, ini adalah beberapa gejalanya. Misalnya jadi bosan belajar, tidak mau sekolah, ya, atau misalnya ada sifat agresi dan lain sebagainya. Nah, mengapa tadi saya membawa kasus yang pertama tadi? Kalau kita lihat untuk masalah belajar ini, early warning sign-nya apa? Salah satunya keterampilan bicara. Ini adalah salah satu. Jadi kalau memang di sisi kami seringkali banyak sekali ya berkira untuk bekerja sama dengan THP karena memang kasus-kasus kalau kita kasusnya itu mengarah ke keterlambatan bicara, maka kita harus bisa mungkin sekomprehensif mungkin. Karena ini bisa berdampak nanti cukup panjang. Dan ini kalau kita lihat beberapa gejala yang awalnya, tetapi memang yang paling penting yang di awal itu adalah keterlambatan bicara. Jadi kalau kita memantau, kemudian kita memantau bagian anak itu selalu perkembangannya atau perkembangan, kemudian perilaku. Karena kadang-kadang ada beberapa contoh ya, gangguan perilaku nanti ada saya contohkan yang mirip dengan keterlambatan bicara saja atau datang hanya dengan keluhan keterlambatan bicara, tetapi ternyata dia adalah suatu gangguan perilaku. Tentunya uji tapis fungsi pendengaran, penglihatan, kemudian imunisasi dan intervensi ini menjadi paling penting. Nah, ini saya hanya ingin memperlihatkan bahwa buku KIA itu sekarang sangat banyak loh informasi yang bisa kita dapatkan dari buku KIA. Jadi untuk teman-teman nanti kalau punya pasien juga bisa dilihat ya di buku KIA, karena di sana juga ada materi-materi yang tentang perkembangan juga perkembangan bahasa. Dan kalau bagian anak kita sudah mengembangkan bekerja sama dengan Kemkes, ini adalah kuesioner peran screening perkembangan. Biasanya di fase tingkat 1 ini digunakan. Kemudian tentunya kalau di tingkat kami kita menggunakan screening, kami kebetulan di FKUI ini dari divisi kami kita cukup banyak mengembangkan alat screening. Denver sudah jadi salah satu patokan kami. Kemudian kami juga mengadaptasi ages and stages questionnaire untuk yang ketiga ya, itu sangat singkat. Ada lagi PSID 3 ya. Tentunya ini yang sudah masuk ke dalam ranah assessment atau penilaian, dan ini adalah ruang untuk mengusulkan biasanya ya. Nah, ini saya ingin memperlihatkan di buku KIA ini sudah banyak. Ini adalah bentuk stimulasi. Jadi apa yang harus dilakukan orang tua di rumah. Kemudian di sini adalah surveillance perkembangan, termasuk di dalamnya apakah dia ada keterlambatan dalam perkembangan bicaranya, bahasanya. Sehingga nanti kalau iya kita tidak berpikir untuk adakah juga masalah dalam pendengarannya, ya. Jadi ini sudah ada sebagai awal sekali dalam kita mendeteksi masalah-masalah pada anak. Dan di kuesioner praskini perkembangan ini digunakan di fase tingkat 1
sudah ada dan sebenarnya bisa di dalamnya juga sudah ada tes daya dengar ya, tes daya dengar, tes daya lihat itu sudah ada. Jadi kalau kita lihat ini adalah tes daya dengar ya, kalau kami mengembangkan KPSP, tes daya dengar dari teman-teman dari BKP, tes daya lihat ya. Kemudian juga ada masalah yang berhubungan dengan perilaku. Ya, ini yang kita perlu kita perhatikan juga. Salah satunya saya ingin memperlihatkan, salah satunya adalah gangguan pemusatan, perhatian dan hiperaktivitas seperti PPH atau ADHD, Attention Deficit Activity Disorder ya. Jadi ini biasanya cukup banyak ini kasusnya soalnya ya. Terus kita 6% lah itu memang ada ya. Dan pada laki-laki itu cukup banyak, mayoritas laki-laki angka dari 1 ya. IQ bisa normal, bisa tinggi, tetapi juga bisa rendah. Ya, jadi ini salah satu yang datang biasanya kadang-kadang juga dengan gangguan atau keterlambatan bicara. Ya, walaupun tidak harus. Kadang-kadang dia memang bicaranya bagus, tetapi kadang-kadang nilai performance di sekolahnya yang jelek. Dia adalah salah satu contohnya ya, kalau anak hiperaktif itu bisa diem, dia memanjat-manjat pada usia yang seharusnya dia sudah bisa duduk dengan tenang. Ya. Atau teman-temannya dia sekolah dengan baik, dia kadang-kadang tidak mau. Atau misalnya contohnya ini, ya, dalam waktu 10 menit itu begitu kita berikan video matematik, itu dia putarnya bisa berpuluh-puluh kali ya. Jadi ini adalah salah satu contoh saja untuk kasus-kasus yang dihadirkan. Jadi kembali ke kasus tadi, seorang anak laki-laki 8 tahun 10 bulan, dia dibawa ibunya karena kok kayaknya tidak bisa menyelesaikan tugas di sekolah. Anaknya sekali tidak bisa menjawab pertanyaan, masih sulit berkomunikasi. Memang katanya waktu itu kata tunggal itu umur 2,5 tahun. Jadi sudah ada early warning sign. Di 2,5 tahun dia baru bisa mengucapkan kata tunggal. Padahal harusnya sudah ada kosakata. Nilai belajarnya jauh di bawah rata-rata. Nah, pada pasien ini kita lakukan beberapa pemeriksaan termasuk IQ-nya. Ternyata IQ-nya 78 dan ini masuk dalam borderline. Jadi memang pada anak ini ada masalah dengan fungsi kognitif. Ya, jadi take home message-nya bahwa pemantauan perkembangan anak harus dilakukan secara berkala menggunakan alat screening yang berstandarisasi dan bisa menggunakan alat screening yang bersifat umum dulu, kemudian nanti masuk ke dalam yang lebih spesifik. Dan di sini pentingnya deteksi dini, diagnosis dan intervensi agar tumbuh kembang anak dijaga. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.